Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah materi terakhir mengenai CPU OS simulator, yaitu manajemen file. Manajemen file adalah suatu metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur atau mengorganisir file yang ada pada disk atau partisinya. Manajemen file atau disebut juga file system dapat diartikan sebagai disk atau partisi yang digunakan untuk menyimpan file-file tertentu yang berkaitan dengan bagaimana cara sebuah data yang disimpan pada file dapat diakses. Nah, kita akan melakukan praktikum yang terakhir untuk manajemen file, di mana di sini saya menggunakan VirtualBox. Kemudian di start, dan ini adalah tampilan dari Ubuntu-nya. Kemudian kita klik terminal. Nah, di sini kita bisa mengikuti modul ini, yaitu manajemen file. Yang pertama itu membuat direktori baru dengan perintahnya adalah mkdir. Kita bikin mkdir, misalnya saya. Untuk menampilkan direktori yang telah dibuat, kita bisa ketik ls. Nah, di sini saya sudah dibuat. Kemudian untuk melihat isi direktori sudah, memindah atau merename itu menggunakan mv. Misalnya mv saya menjadi aku. Kemudian kita ls lagi. Nah, saya tadi berubah menjadi aku. Kemudian mengecek lokasi direktori saat ini, yaitu menggunakan pwd. Oke, kita lihat direktori apa yang sedang kita gunakan, yaitu adalah home Marwika. Kemudian pindah direktori lain gunakan perintah cd. Nah, sekarang kita masuk ke misalnya cd aku. Nah, sekarang berada di direktori aku. Kemudian kita ingin berpindah direktori, kita ketik cd, maka kita sekarang berada di Marwika lagi. Kemudian kita misalnya ingin masuk ke public. Nah, sekarang kita berada di direktori public. Kemudian untuk menghapus folder, maka kita menggunakan rmdir. Misalnya kita ingin menghapus aku, maka kita gunakan rmdir aku. Kita lihat lagi. Nah, di sini direktori aku sudah terhapus. Kemudian membuat manajemen filenya itu membuat file baru gunakan perintah touch. Contohnya touch belajar linux.txt. Oke, kita coba masuk ke direktori, misalnya kita buat direktori baru saja, misalnya praktikum. Terus kita cd praktikum. Nah, kita buat filenya, yaitu dengan perintah touch belajar ubuntu.txt. Kita lihat, nah sudah masuk filenya. Kemudian menghapus filenya, maka gunakan rm. Kalau untuk menghapus file menggunakan rm saja. Jika direktori rmdir. Belajar ubuntu.txt. Nah, sudah terhapus belajar ubuntunya. Kemudian merename atau memindah file, kita menggunakan
perintah mv. Misalnya kita buat lagi touch belajar bersama .txt sudah terbuat. Terus jika kita ingin merename, maka kita menggunakan mv belajar bersama .txt, kita jadikan belajar ubuntu .txt. Kita lihat, nah sudah berubah menjadi belajar ubuntu. Kemudian untuk percobaan 1, yaitu kita melihat status proses. Jika ingin melihat status proses, kita bisa menggunakan instruksi ps. Instruksi proses status digunakan untuk melihat kondisi proses yang ada. PID adalah nomor identitas proses, TTY adalah nama terminal di mana proses tersebut aktif, stat berisi sleeping dan running. Comment merupakan instruksi yang digunakan. Maka yuk kita coba, kita clear dulu PS. Nah, di sini ada muncul PID, TTY, time dan CMD. Nah, kemudian untuk melihat faktor atau elemen lainnya, gunakan option menu. CPU adalah presentasi CPU time yang digunakan oleh proses tersebut. %mem adalah presentasi sistem memori yang digunakan proses. Nah, berarti kalau kita ingin melihat faktor atau elemen lainnya, gunakan ps menu. Di ps menu. Nah, kemudian jika mencari proses yang spesifik, maka kita bisa melakukan login ps menu. Kita coba ps menu Marwika. PS menu user, PS menu, langsung aja PS menu Marwika. Nah, ini untuk melihatnya tadi. Kemudian untuk mencari proses lainnya, gunakan opsi A atau AU. Kita coba ps min A. Ini jika ps min AU, ps min AU, comment not found. Kita lanjut percobaan 2, yaitu menampilkan hubungan proses parent dan child. Oke, kita clear aja dulu untuk ke percobaan kedua, yaitu pindah ke command line internal, ketik ps min EH dan tekan enter. Opsi E memilih semua proses dan opsi menghasilkan tampilan proses secara hierarki. Proses child muncul di bawah proses parent. Proses child ditandai dengan awalan beberapa spasi. Coba kita copy ps min EH. ps min EH. Nah, ini adalah parentnya. Yang memiliki beberapa jarak ini adalah childnya. Ketik ps min EF dan tekan enter. Tampilan serupa dengan langkah menampilkan slash proses dengan karakter grafis slash dan underscore. ps min EF. Nah, ini dia akan menampilkan slash dan underscore. Ketik PS3 dan tekan enter, akan ditampilkan semua proses pada sistem dalam bentuk hierarki parent atau child. Proses parent di sebelah kiri, proses child.
Sebagai contoh, proses init sebagai parent dari semua proses pada sistem. Langsung saja kita coba PS3. Nah, ini adalah menampilkan parent dan child-nya. Kemudian ketik dan akan menampilkan semua proses Mingeti yang berjalan pada sistem berupa konsol virtual. Selain menampilkan semua proses dikelompokkan dalam satu baris dengan satu angka sebagai jumlah proses yang berjalan. PS3 grep Mingeti. PS3 grep Mingeti. PS3 grep Mingeti. Lagi PS3 grep Mingeti. Masih belum mau. Untuk melihat semua PID untuk proses gunakan opsi min-p. PS3 min-p. PS3 min-p. Ini adalah tampilannya. Kemudian untuk menampilkan proses dan ancestor yang tercetak tebal, gunakan opsi PS3 min-h. Nah, ini adalah tampilannya PS3 min-h. Kemudian percobaan ketiga itu menampilkan status proses dengan berbagai format. Kita clear saja dulu. Untuk percobaan yang ketiga, PS min-e more dan tekan enter. Opsi min-e menampilkan semua proses dalam bentuk 4 kolom: PID, TTY, time, dan CMD. Jika halaman penuh terlihat prom more di bagian bawah screen, tekan Q untuk kembali ke prom perintah. PS min-e more. Nah, ini Q untuk kembali. Nah, dah. Akan muncul PID, TTY, time, dan CMD-nya. Kemudian PS AX more itu opsi A akan menampilkan semua proses yang dihasilkan terminal TTY. PS AX more. PS AX more. Nah, ini Q. Kemudian PSEF more. PSEF more. Nah, ini adalah tampilannya jika PS min F akan menampilkan semua proses dalam format daftar penuh. Jika halaman penuh terlihat promo di bagian bawah, tekan Q untuk kembali. Ketik PS min EO, PID, CMD more dan tekan enter. Opsi min EO akan menampilkan semua proses dalam format sesuai definisi user, yaitu terdiri dari kolom PID, CMD. PS min EO, PS min EO, PID, CMD, dan more. Nah, ini dia sesuai dengan tabelnya. Kita Q. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh dari
percobaannya yang dapat kita lakukan. Misalnya mengontrol proses pada shell, gunakan yes, mengirim output Y yang tidak pernah berhenti. Kemudian belokkan standard output itu yes, def null. Nah, ini adalah berbagai macam proses-proses yang ada. Menghentikan dan memulai kembali job yes, def null. Untuk restart job pada foreground gunakan ini BG, dan itulah merupakan bagian-bagian daripada manajemen file. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.